Saudara, saya berdoa supaya saudara tahu bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudara. Dan seperti yang kita buat tadi, saudara, saya berdoa supaya saudara lebih sering lagi membuatnya di rumah. Saudara berdoa dan berdiri hari-hari ini untuk keluarga kita, buat bangsa Indonesia, buat gereja-gereja, karena hari-hari ini ada begitu banyak serangan, saudara. Ya, seringkali kita tidak sadar apa yang sedang terjadi di alam roh, tidak sadar apa yang sedang terjadi, saudara, di bangsa kita. Tapi saya berdoa, saudara, pada waktu kita berdoa, menyatukan hati, berpasrah roh, kita usir dan patahkan segala serangan iblis, maka kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan jadi dalam hidup kita. Amin. Saudara, wanita-wanita khususnya dipanggil buat jadi tiang-tiang. Jadi tiang-tiang, sungguh saudara, jadilah tiang penopang. Kalau saudara dan saya tidak berdiri jadi tiang penopang hari-hari ini, saudara ya, maka akan ada banyak sekali kebocoran yang terjadi. Ada banyak sekali kebocoran. Ya, kita rebut kembali, saudara, apa yang sudah, saudara ya, diambil atau dikalahkan oleh iblis. Karena saya melihat gereja-gereja bulan ini, saudara tahu, ada lebih dari 60 gereja yang ditutup, saudara ya, karena alasan izin. Saudara, dan ini merupakan awal dari kekalahan kita. Kita lihat apa yang terjadi di Bali, saudara. Kita lihat kecelakaan, saudara. Itu semua bukan rencana Tuhan. Tetapi itu adalah kita lihat serangan demi serangan ya, untuk menghancurkan bangsa ini. Saudara, dan ini baru awal. Ini baru awal. Ini belum apa-apa, saudara. Akan ada kegoncangan demi kegoncangan yang lebih besar kalau kita tidak berdoa. Yang namanya flu burung ini baru awal, saudara. Akan ada penyakit yang lebih banyak lagi dan lebih aneh lagi, saudara. Tapi saya tidak mau nakutin saudara. Saya mau kita berdiri dan siap. Amin. Saya mau kita berperang, kita berbahas dan usir dan gagalkan rencana iblis. Gagalkan rencana iblis untuk Indonesia. Dan kita minta sungguh diberkati bangsa ini, dipulihkan bangsa ini, dibebas dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari apa saja, saudara. Nah, saudara, kita lihat sekarang 1 Samuel 10. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini buat kita. 1 Samuel 10 cerita tentang Saul, saudara. Tapi ada beberapa hal yang Tuhan mau, saudara. 1 Samuel 10. Jadi saudara bisa baca semua di rumah ya, tapi saya akan ambil beberapa ayat saja. Kita mulai ayat yang kedua. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, di daerah Benyamin, di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir tentang kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Saudara, pada waktu saya baca ini, Tuhan tiba-tiba berkata, saudara ya. Tuhan berkata bahwa hari-hari ini ada beberapa anak-anak Tuhan yang dibiarkan kehilangan sesuatu, saudara. Saudara, mereka bisa kehilangan yang namanya, saudara ya, kehormatannya. Saudara, keledai itu bicara kehormatan, saudara. Mereka bisa mungkin difitnah, saudara ya, mungkin rugi, saudara. Mereka bisa kehilangan yang namanya kenyamanannya. Mereka bisa kehilangan mungkin kesehatannya, saudara. Mereka bisa kehilangan yang mungkin, saudara ya, kariernya, saudara. Tapi sebenarnya tujuan Tuhan, saudara, bukan kita fokus sama keledainya. Bukan, saudara. Tapi kehilangan itu akan menggoncangkan kenyamanan kita dan membuat kita bertemu dengan panggilan kita. Saudara, seandainya Saul tidak pernah kehilangan keledai, maka dia akan tetap menjadi anak manja yang tinggal di rumah orang tuanya dengan segala fasilitas yang ada dan tidak pernah bertemu dengan panggilannya. Saudara, dan hari-hari ini Tuhan berkata, bangsa ini, terutama orang-orang Kristen yang cukup berada, khususnya saudara, mereka sedang nyaman, enak, sibuk dengan banyak hal, saudara ya, cari duit, cari berkat, saudara. Dan mereka dan semuanya, saudara, gereja-gereja sedang sibuk dengan berkata, mau bangun ini, mau punya proyek ini, proyek itu, termasuk saya. Saudara. Ya, saya merasa Tuhan tuntun untuk buat proyek ini, dan benar itu dari Tuhan. Tetapi itu merupakan, saudara, sesuatu yang tanpa sadar membuat kita, saudara, puas dengan yang baik, tapi kehilangan yang terbaik. Itu semuanya membuat kita, saudara, menjadi orang-orang yang mengejar pekerjaan Tuhan, tetapi kehilangan keintiman dengan Tuhan. Itu semua membuat kita, saudara, merasa, saudara ya, melakukan banyak hal,
tapi kehilangan panggilan Yesus. Saya berdoa supaya saudara menangkap. Yang pertama, saudara bisa melakukan banyak yang baik, tapi saudara kehilangan yang terbaik. Saudara misalnya yang baik itu persembahan. Ngasih persembahan itu baik dong. Ya. Siapa yang bilang jelek? Tuhan aja nyuruh ngasih kok persembahan ya. Kalau kita kebaktian nanti saudara pergi ke gereja bisa persembahannya 2 kali 3 kali. Ya. Baik. Kalau kita berkata, yang kugendaki bukan persembahan tapi belas kasihan. Betul? Berarti kan mengayangkan persembahan itu baik. Atau yang lebih baik namanya belas kasihan. Punya nggak kita tuh belas kasihan sama Tuhan? Belas kasihan itu bukan lihat pengemis terus bilang gini, oh kasihan ya, kasih cepek selesai. Itu iba murahan. Tapi belas kasihan itu bisa nggak sampai berkata begini, aku lakukan apapun supaya orang ini berubah. Itu belas kasihan. Belas kasihanlah yang membuat Tuhan Yesus turun ke dunia dan melakukan segalanya, mencerita sampai kita boleh diselamatkan. Ya, ini belas kasihan. Dan sering kali belas kasihan itu kita hilang dalam hidup kita. Sampai saya kadang-kadang berkata sama Tuhan, saya ini yang pendeta. Ya, ngelakuin banyak hal, khotbah. Tapi belas kasihan itu hilang. Kalau lihat orang tidak bisa nangis. Lihat orang masuk neraka, mati belum kenal Tuhan, tidak bisa nangis tuh. Hati tenang-tenang aja. Ini kehilangan belas kasihan. Di saat kita melakukan yang baik. Dan ada banyak hal. Kita memuji seperti ini, baik, betul kan? Sering kali kita kehilangan penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan yang sesungguhnya bukan cuma berbahasa roh seperti tadi loh. Penyembahan yang sesungguhnya ini pada waktu seluruh hidup kita. Semuanya, tidak ada yang kita sisahkan satupun. Kita letakkan di mezbah. Penyembahan yang sesungguhnya. Iya. Kalau kita selesai dengan yang baik. Selesai dengan yang baik. Saya berdoa supaya hari-hari ini hati saudara benar-benar jernih. Dan berkata, Tuhan, bawa aku dari yang baik menjadi yang terbaik. Dan jangan biarkan aku sampai perlu kehilangan banyak hal. Kehilangan keledai, kehilangan kenyamanan, kehilangan kesehatan mungkin. Sehingga aku baru bisa menemukan yang terbaik. Ayub baik. Tapi dia perlu kehilangan semuanya untuk menemukan yang terbaik. Jangan sampai itu terjadi. Sadrak, Mesak dan Abednego baik. Tapi dia perlu masuk yang namanya capur api untuk mendapat yang terbaik. Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Orang yang kedua dari saya katakan, kita bisa melakukan banyak kegiatan. Tapi kita bisa kehilangan, saudara ya. Kehilangan, saudara. Apa yang namanya keintiman dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, saya sungguh-sungguh berkata, Tuhan, jangan sampai keintiman itu. Saudara, kita bisa doa, saudara, tapi tanpa keintiman. Saudara, saya tidak tahu, saudara ngerti enggak ya. Tapi saudara-saudara bisa doa, laporan sama Tuhan itu bisa. Doa syafaat pun itu bisa. Doa, saudara ya, kita minta peperangan, itu bisa. Tapi kita bisa lakukan doa, lakukan pelayanan. Dan kehilangan keinginan. Itu sangat susah. Hati saya tidak berkata, Tuhan, kalau kita siapa yang bisa mengerti? Dan membawa kita di tengah melakukan pekerjaan. Dan tetap ada dalam kehidupan. Saudara, kita nggak boleh sih intim-intim tok tanpa kerja. Ya, saya ingat dulu, saudara, setiap kali saya lagi segala cinta sama Tuhan, ini nggak pengen keluar kamar. Ya, kerjanya cuma nyembah, nyanyi. Ya, rasanya itu Tuhan ada di situ, di dada Yesus. Terus Tuhan bilang ini, nak, hidup ini nggak pacaran tok. Ya, hidup ini kerja, nak, katanya ya. Saudara, saya tahu nggak bisa kita apa itu intim terus nggak kerja. Kemudian saya mulai belajar kerja. Dan saya bisa menyenangi pekerjaan sampai lupa melirik ke Tuhan pun lupa istilahnya ya. Dan saya berpikir saya bisa kerja dan kemudian membawa pekerjaan itu ke Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya bawa ini loh. Lihat berapa jiwa dimenangkan. Lihat loh KKR ini. Terus Tuhan bilang, iya Sina, itu bagus ya.
Tapi dari tadi gue nunggu di sini, katanya ya. Dan kamu sibuk mengerjakan yang kamu pikir baik. Hari ini saya kembali belajar, saudara. Bagaimana saya bekerja. Bagaimana saya tertuju kepada Panglima saya. Bagaimana saya bekerja dan setiap kali saya melirik dan bisa main mata sama kekasih dia. Itu yang sedang saya sendiri belajar. Bagaimana di setiap kali menangkap cinta, menyalurkan ke orang lain, menangkap perintahnya dan menyalurkan ke orang lain, menangkap secara kuasanya dan memusik itu dengan dia. Dan itu yang sedang saya pelajari. Itu kita setiap saat tidak pakai sedikit pun dari kekuatan saya, tapi sungguh-sungguh menangkap dari dia, menangkap dari dia. Saya sedang belajar untuk di mana dia berada di situ saya berada. Artinya saya tidak akan pernah bekerja sendiri, tapi saya bekerja bersama-sama. Saya berdoa supaya saudara dan saya bersama-sama melakukan. Ada beberapa kesaksian ya. Saya sukalah Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu pokoknya baik dan luar biasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ke Papua, saudara. Dan pada waktu saya ke sana, saya sebenarnya nggak tahu kenapa. Saya bisa rasa takut, saudara. Mau berangkat itu bisa rasa takut. Saudara, saya tuh nggak pernah kemanapun pelayanan takut. Kalau malas sering. Ya, jadi kalau saudara tanya, Bu, pernah nggak Bu mau berangkat pelayanan malas? Oh, jujur sering, saudara ya. Belum pelayanan aja udah, gitu rasanya. Tapi terus semangatin Tuhan, ajari aku taat dan setia. Tapi ini takut, saudara. Bisa ada rasa gemetar yang saya nggak bisa bayangkan. Sampai saya itu berkata, kenapa ya? Kok saya kayak orang ditunggu dengan roh maut gitu loh, saudara ya. Saya mau berangkat tuh malas banget. Tapi saya semangati diri saya sendiri. Dan saya berkata, jangan manja lah, pergi, maju berperang. Apaan sih katanya, begitu aja, ngeri, ada apa di sana. Dan akhirnya saya berangkat, semuanya lancar, sangat lancar. Begitu saya sampai di sana, saudara ya. Sampai di sana, setiap kali mau KKR, lampu mati. Setiap kali. Saudara itu 3 hari KKR, saudara ya, setiap kali mau mati. Yang pertama lampu mati, lumayan saudara, sebentar tok, terus nyala. Hari kedua itu lampu mati separuh, tapi untung masih ada generator dan sebagainya bisa. Hari ketiga, saudara ya, sudah lampu mati sekotak, saudara. Pas jam KKR, generatornya juga mati, mesinnya kebakar. Jadi saya teriak-teriak, saudara, tanpa pakai mic. Untung suaranya keras, saudara ya. Untung suaranya keras, untung saya bisa pakai pernafasan di perut, saudara ya. Jadi saya bisa teriak-teriak lah. Ya. Nah, saudara, tapi saya pikir Tuhan. Ada apa? Tuhan bilang tenang aja. Lakukan aja apa yang menjadi bagianmu. Saya bersyukur berarti dalam suasana yang seperti itu. Itu saya merasakan sungguh saya tetap tenang. Dan hadirat Allah tetap turun, saudara. Bahkan setiap kali di kebaktian, saudara, Tuhan kasih sesuatu yang baru dalam hidup saya. Tuhan kasih pernyataan-pernyataan yang baru. Jadi benar, saudara. Bisa kok kita kerja dan intim. Saudara, kerja dan intim itu bisa. Banyak orang berpikir kerja tidak bisa intim. Siapa bilang? Ya. Jadi istilah saya sekarang berkata bisa kok Tuhan, pacaran dan bekerja. Ya. Bisa, saudara. Nah, kemudian saudara, Tuhan kasih upah juga yang luar biasa buat saya. Saudara, pada waktu itu saya khotbah cukup berat materinya tentang jalan yang turun. Saudara, tentang jalan yang turun, menyerahkan hak, saudara ya. Dan berkata, Tuhan, aku memilih di bawah dan tidak di atas. Aku memilih yang tidak enak dan bukan memilih yang enak. Pada waktu saya merem, saya terkol, saya bilang, siapa yang mau maju ke depan? Dan buat saya itu hadiah, saudara. Yang pertama kali lari ke depan dengan air mata itu 2 anak laki saya. Ya. Saudara, yang umur 11 dan umur 9 tahun. Saudara ya. Saya bersyukur banget, saudara. Dengan air mata mereka menyerahkan hak mereka, saudara. Saya bersyukur, saudara. Buat saya itu hadiah lah. Saudara, anak saya itu jangan dipikir kalau anak pendeta itu baik, sempurna dan sebagainya ya. Normal seperti anak orang lain. Dan saya sering kali bilang sama banyak orang, saya itu lebih susah khotbah di depan anak saya daripada di depan anak orang lain. Kenapa, saudara? Kalau khotbah di depan dia ya, kalau sudah kelamaan dia tunjukkan. Ya kasih kode, saudara tidak berani kan? Ya, dia berani, saudara ya. Dia bilang turun, udah jam, sudah 1 jam, saudara ya. Nah, saudara, bukan cuma itu, saudara. Kalau khotbahnya jelek, saudara, menurut dia itu tidak lucu, tidak menarik, dia kasih kode juga. Artinya ngantukin, saudara ya. Saudara ya, jadi kalau khotbah di depan anak saya itu lebih sengsara daripada khotbah di depan saudara. Nanti kalau pulang nih saudara, aduh ya, apapun dibalikin, saudara.
Kalau saya misalnya khotbah tentang mengucap syukur, terus di jalan saya bilang, aduh macet, katanya mengucap syukur. Katanya dibalikin, semua dibalikin, saudara ya. Saudara, saya waktu itu khotbah bilang, kita itu mesti keluar. Ya, jangan terus di dalam. Kalau di dalam itu namanya garam menggarami garam, gitu ya. Terus begitu saya ngomongin dia nih sedikit, dia bilang, mah jangan garam menggarami garam, katanya ya. Saudara ya, terus jadi aduh semua dibalikin. Saudara, tapi saya pada waktu itu, saudara, saya benar-benar bersyukur. Karena saya tahu Allah sedang menguji hatinya. Hati yang dulunya cuma sekedar kayak ahli Taurat lah kalau dengerin khotbah dia. Allah mau berubah, mengubah. Mereka menyerahkan hak. Mereka selama di Papua itu yang makan itu, saya bersyukur lah. Di sana itu ajaib, saudara. Barangnya gede-gede, kutik ya saudara, barangnya gede-gede. Tapi restoran tidak ada. Di Sorong. Restoran itu cuma satu, Kentucky saja. Yang lain tidak ada restoran, adanya kios. Tapi saudara, yang namanya bar itu besar besar. Yang namanya hotel, saudara ya, itu tidak ada lampunya. Cuma lampu Natal kilap-kilap itu loh saudara. Karena hotel itu sama dengan tempat. Itu benar-benar ngeri. Percabulan, perzinahan, mabuk itu menjadi bau di situ. Nah, saudara, dengan kondisi seperti itu, saudara ya, kami dapat makan seharusnya anak saya bisa protes, tapi saya bersyukurlah. Mereka disiapkan Tuhan luar biasa. Makanan hari-harian rupanya mereka itu begitu, saudara ya. Sapi itu enggak ada di sana. Jadi sapi itu perlu pergi jauh buat beli sapi, saudara. Adanya itu babi. Tapi babinya itu bukan babi yang kayak kita gitu loh, saudara. Cara masaknya juga aneh lah pokoknya ya. Banyak gaji-gajinya, kulit-kulitnya diikutin semua gitu loh, saudara. Terus kemudian yang kedua itu ikan. Ya, jadi ayam dan sapi itu susah dan mahal. Nah kemudian, jadi makanan kami itu sebenarnya secara lauk anak-anak tidak terlalu suka. Dan kemudian tapi saya bersyukur. Dan keluarnya itu tidak banyak nasi, saudara. Makanan mereka di sana itu sebenarnya juga lebih sehat. Itu singkong. Terus kemudian pisang tapi yang masih mentah. Ya, dan kemudian sukun. Jadi mereka jarang makan nasi. Mereka makan ikan bakar. Dan mereka makannya itu singkong. Terus kemudian pisang yang masih mentah ya, yang keras itu dipotong-potong gitu, saudara. Terus kemudian dipanggang atau digoreng gitu, singkong juga digoreng dan sukun goreng. Itu makannya. Ini sama sambal lah, saudara. Ini saya bersyukur itu. Anak-anak saya 3 hari itu pagi, siang, sore makannya singkong dan pisang dan itu. Tidak ngeluh. Jadi yang ini saya bilang ini, kamu masih kuat makan begini? Kuat mah, tidak masalah katanya ya. Berapa hari juga nggak usah makan nasi, makan ini kuat, oke aja. Ya, saya bersyukurlah mereka bisa menikmati. Bahkan beberapa hari ini saya godain, gimana kalau balik ke sana? Oke, masih sanggup kok katanya ya. Kami bersyukur sekali, walaupun ada begitu banyak hal, saudara, tapi kami bersyukur. Nah, saudara, tapi pada waktu pulang, ya, saudara sadar. Pertama, itu kami harusnya pesawat jam 2. Kami datang di sana jam 12. Itu katanya semua pesawat sudah full. Kami nggak dapat seat. Pesawat sudah berangkat. Jadi saya datang ya di sini, itu pesawat lewat sudah berangkat. Saya kan bingung. Saya ini sudah punya tiket, sudah confirm, jam 2 pesawatnya lewat. Dan mereka berkata begini, oh di sini begitu. Jadi pesawatnya memang saya tahu waktu perginya juga begitu. Itu enggak kan pakai pesawat kecil. Kami sampai di Makassar, dari Makassar ke Sorong itu pakai pesawat kecil, saudara. Pesawatnya itu model kayak bus, tidak ada tempat duduknya, saudara ya. Jadi cuma punya karcis. Dan rupanya peraturannya siapa cepat, siapa dapat. Jadi pokoknya siapa masuk dulu. Jadi tiket itu tidak ada harinya. Bisa berlaku hari ini, besok, pagi, siang, sore, tidak berlaku. Tidak ada waktunya, kayak bus saja, saudara. Saya kan tidak tahu, saudara. Jadi jam 12 sampai itu pesawat berjalan, saudara. Saya bilang gini, oke lah, waduh, saya kesal banget, saudara. Dan yang ketinggalan pesawat rupanya banyak hari itu. Ada 7 orang ketinggalan pesawat. Karena lupa, semua yang punya tiket ya. Karena rupanya itu hari Minggu. Pesawatnya cuma hari itu jam 3. Pesawat terakhir jam 2 siang. Dan mereka sudah berangkatkan jam 3. Jadi kami harus nunggu. Ini tidak apa. Ini apa sih? Gitu ya. Mereka mau ngapain? Saya sudah tidak. Saya pulang.
beli baju sampai saudara ya, karena baju saya sudah kotor semua, sudah saya ul masukin koper saudara ya, jadi terpaksa beli baju lah saudara, beli baju, beli celana, beli kaos saudara, terus kemudian anak-anak juga. Saya berangkat jam 10. Saudara, tiket saya kan jam 2 lagi. Karena saya pikir buat amannya gue berangkat jam 10 deh ya. Masa sih jam 10 masih ditinggal juga ya. Dan jadi saya berangkat jam 10 saudara. Sampai di sana dapat seat nomor 6. Jadi berarti masih lumayan pagi ya, dapat nomor 6 saudara katanya. Tapi nggak tahu nomor 6 itu berapa, pokoknya orang ke-6 artinya. Saudara, dan kemudian saya nunggu begitu 10 menit di pesawat di airport. Badai datang. Itu yang namanya badai saudara. Sampai air itu semua masuk ke dalam air. Air kuat. Angin itu kuat ini minta ampun saudara. Terus aduh saudara sampai muter luar biasa. Diumumkan pesawat tidak bisa mendarat dan pergi untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, saya berkata begini, Tuhan, ini kemarin ditinggal, hari ini gak ada yang bisa berangkat. Gimana sih? Pesawatnya juga gak datang, kosong melompong tuh di airport sana di sorong. Sampai saya bilang, ini gimana? Saya nunggu di sana 4 jam. 4 jam tidak ada. Berhenti. Dan 4 jam saya sudah jengkel banget saudara, baru terus saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, ini apa? Kenapa seolah-olah saya tidak boleh pulang? Ini kenapa? Tiba-tiba Tuhan buka mata saya. Itu di luar saudara, ada penguasa provinsi dari daerah itu. Penguasa dari daerah Papua lah, iblis kuat saudara, kayak orang hitam kayak jin gitu ya, kuat banget di sana. Ini tuh, dia mau ikut badan. Kemudian saya lihat jadi kamu itu korban yang pernah lemah, dan kamu tidak akan saya bersama. Barang waktu saya umur 7 tahun, saya tinggal sama ayah saya di Jawa, di Biak. Biak sama Sorong itu satu provinsi. Dan saat itu saya kena kanker, saya pernah cerita ini, dan tangan saya kena kanker, dokter sudah nyerah, dan harus saya mesti dipotong dan sebagainya. Itu Tuhan Tuhan. Saat itu saya sudah tidak lakukan apa. Iblis itu tidak bunuh saya waktu umur itu. Karena dia tidak mau sekarang. Orang tanah Allah itu jadi. Tapi Tuhan itu, kamu itu saya. Itu mau ke mana? Supaya itu, karena sudah ditunggu. Dan dia itu, kalau mau ke penguasa itu. Saya belum bisa pegang kamu hari ini. Saya akan tunggu. Sampai masih. Dan saya lihat di situ. Tapi hari itu saya kembali ngomong sama Tuhan. Dalam keadaan apapun. Kalau kita itu tek sama Tuhan, menjadi pengalaman yang dahsyat. Seperti yang dikatakan, kita bisa. Dalam segala keadaan kita bisa pacaran. Saat seperti itu, kita harus ambil kuasanya bukan dengan kuasa kita. Dan ngomong lagi sama Tuhan, bilang, Tuhan, ini apa ini? Tuhan bilang, tantangan. Tiba-tiba saya itu kayak kotek gitu ya. Mantap banget saya. Saya langsung disitu ada pendeta-pendeta kan, masih nunggu bekas KKR tuh. Saya langsung ngomong begini, siapin pemain musik semuanya. Kenapa Bu? Kalau sampai jam 5 tidak ada pesawat, saya bilang begitu ya. Kita bikin peperangan rohani. Kita kelilingi, ujian begini Bu, kelilingin. Saya mau injak semua kota ini. Dan saya mau minta 3.000 jiwa. Saya ngomongin. Dan habis ngomongin sama pemain musik bilang, kontak sekarang, enggak, tunggu 1 jam lagi. Saya ngomong sama dia. Saya bilang oke, saya bilang tahan aja saya di sini. Hari ini juga. Saya akan kelilingi kota Sorong. Saya akan duduk di kota ini. Karena sesuai dengan firman Tuhan, tanah yang aku injak akan menjadi milikku. Dan saya bilang minta itu sama Tuhan. Saya akan minta 3.000 jiwa. Kemudian baru saya ngomong begitu. Saya tidak bilang pergi dalam nama Yesus. Tidak, saya cuma bilang tahan aja saya terus di sini. Kita akan buat sesuatu. Itu mendadak saja. Tak sampai di mana. Terang benderang. Berhenti total. Bahkan itu yang namanya bendera di tengah lapangan ya. Tidak bergerak.
Saya berkata, Tuhan, kau itu dahsyat. Masa ngapa-ngapain dong, pakai nangking, cuma ngomong. Saya bilang enak juga ya, cuma gertak. Cuma saya serius banget, saudara ya. Kalau memang dia benar-benar tahan saya serius banget keliling kota Sorong. Itu langsung diumumkan. Pesawat dari Biak akan segera datang dan akan balik. Dan saya pulang hari itu, saudara. Dan saya merasa benar-benar hidup sama Tuhan itu luar biasa. Amin. Saudara, kita itu punya Allah yang lebih berkuasa dari apapun. Benar-benar saya lihat dia itu menguasai yang namanya langit dan bumi. Iblis boleh kacau dengan segala macam roh, dengan segala macam cuaca, dengan segala macam badai. Saya baru ngerti. Pantesan Yesus cuma bilang tenang, langsung badainya diem, ya tak? Karena rupanya saudara itu kalau kayak badai itu ya belum tentu gejala alam. Saya lihat banget ditiup dan setiap kali tiup, saudara, langsung hujan gocang semuanya. Tapi saya berkata, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Nah, hari-hari ini saudara, engkau sedang merasakan kehilangan kenyamanan apapun. Ya, ingat, itu tidak seharusnya membuat kita panik. Kehilangan apapun dalam hidup kita hari-hari ini, itu cuma membawa kita kepada panggilan kita, kepada keintiman dan kepada yang terbaik yang Allah sediakan buat kita. Amin. Ya. Berdoa supaya saudara menangkap ini. Saya tahu itu pun terjadi dalam hidup saya. Hari ini Tuhan sedang berkata, nak, kembali kepada keintiman, kembali kepada panggilan, kembali. Ya. Sudah bukan waktunya lah santai-santai. Tidak, kembali dalam peperangan yang dimana Tuhan panggil saya. Saudara, kita lihat selanjutnya. Ya, kita lihat ayat yang selanjutnya. Kemudian ayat yang keempat, saudara. Mereka akan memberi salam kepadamu, dan mereka akan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Saudara, kalau saudara baca di atasnya, selanjutnya mereka itu cuma punya 3, saudara ya. Tetapi mereka kasih 2, saudara, ke Saul. Saudara, dan saya mau berkata hari-hari ini, saudara, Allah sedang sediakan kelimpahan dan kemurahan buat kita. Amin. Hidup bukan karena kita punya, tapi hidup karena kemurahan dan kelimpahan yang Allah sediakan. Saudara bisa nangkap? Saul ini kan tidak punya apa-apa kan? Betul? Dan dia tidak punya hak untuk mendapatkan. Loh, dia belum jadi raja loh. Betul kan? Dia juga tidak kenal nih orang, tidak kenal loh sama sekali. Dia juga, saudara, ini bukan teman, bukan saudara, saudara ya. Ini bukan siapa-siapa, saudara. Kalaupun ngasih ya, misalnya nih kita ngasih orang yang kita nggak kenal, pasti kita ngasihnya yang sedikit dong, yang banyak buat kita, betul kan? Ini yang banyaknya dikasih ke saya, yang sedikitnya disimpan. Hari-hari ini tidak usah pakai alasan, tidak usah saudara berkata yang masuk akal gimana ya, enggak. Yang namanya kelimpahan dan kemurahan dari Allah itu tidak pakai alasan, tapi Allah sanggup membuat kita menikmatinya. Amin. Saudara, artinya saudara mau bilang, Tuhan, ini resesi. Semua orang dolar naik, jadi semua orang berkekurangan keuntungan. Tuhan bilang, nah, percaya bahwa aku bisa beri kelimpahan dan kemurahan. Maka engkau naik dan tidak turun. Amin. Ya, saya mau guyon sama saudara. Kalau orang bilang, tuh BBM naik berat, saudara bilang BBM naik, puji Tuhan. Kenapa? Karena BBM bukan bahan bakar minyak, tapi berkat Bapak melimpah. Amin. Jadi kalau saudara bilang, terus bilang amin, ya. Bilang, kalau saudara orang bilang, aduh jangan pakai aduh, kita bilang bersyukur, haleluya, karena berkat Bapak melimpah. Amin. Dan makin naik berkatnya, melimpahnya makin banyak, kita makin bersukacita. Amin. Saya berdoa supaya iman menaik. Kita hidup dari kemurahan dan kelimpahan Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena mampunya kita. Kalau saudara bisa nangkap ini ya, maka tidak ada satupun pekerjaan yang saudara tolak karena ketakutan kita. Karena tidak masuk akal. Saudara bayangkan hari-hari ini ya, saya ini sedang menghadapi kemustahilan yang tambah hari tambah besar. Nah, dalam keadaan resesi yang seperti ini,
Setiap bulan biaya operasional kami Mahanaim dengan beasiswa, dengan sekolah, saudara ya, itu 400 juta. Saudara, kemudian Tuhan suruh buka tahun ini 3 tempat di luar kota. Jadi kami buka di Papua, kami buka saudara ya di Makassar, dan kami baru juga pulang dari Manado, saudara ya. Dan kami akan buka saudara di Malang, saudara. Kami buka di luar kota. Berarti tambah lagi biaya. Kemudian SMP dan SMA sedang dibangun. Setiap bulan butuh sekitar 500 juta. Kami sedang bangun gedung di tengah. Gedung di tengah itu aula buat sekolah. Dan gedung olahraga. Ya, aula buat 1.000 orang. Dan kami sedang bangun yatim piatu. Jadi kalau saudara nanya, Bu, ibu butuh berapa setiap bulan? Sampai tidak dikecil dia. Saya tidak kepikir, saudara. Saya berkata, Tuhan, di tengah resesi seperti ini, kamu suruh saya mulai. Tuhan bilang, kamu tidak pernah hidup dari yang kamu punya. Sampai kemarin itu, saudara ya, yang kontraktornya nanya begini sama saya, Bu, kita mulai tiang pancang panti asuhan. Iya. Terus dia bilang, ibu punya berapa? 0. Saya bilang, saya benar-benar bilang sama dia, 0. Saya tidak punya dana sedikit pun buat panti asuhan. Kalau kamu percaya, saya bilang begitu ya, taruh mesinmu, taruh barangmu seperti biasa, saya bayar 1-2 bulan kemudian. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya sudah, tidak apa-apa, saya bilang. Saya cari yang lain yang percaya, saya bilang ya. Karena saya memang benar-benar, saya tidak mau bohong. Dia bilang, tidak punya kok 1 sen pun. Ada. Tapi anehnya kontraktornya bilang, tidak apa-apa aku, saya berani gitu ya. Dia kirim juga tuh yang pancang 20 biji, saudara ya. Dia kirim juga saudara alatnya yang buat menanam gitu ya, mesinnya saudara. Dan saya tertawa, saya bilang, percaya Pak? Saya tahu itu percaya Bu, katanya ya. Saudara, dan saya cuma hidup karena kelimpahan dan kemurahan. Saya bilang, ini saya tidak punya. Saya tanya berapa buat yang pancang saja saudara 200 juta. Ya, buat yang pancang saja 200 juta. Fondasi ya, yang ditandak saudara-saudara ya. Saudara, dan saya nggak tahu. Saudara bilang bulan depan bisa nggak bayar 200 juta. Nggak tahu, namanya gue pikirin. Ya, saudara, saya cuma tahu satu hal, Tuhan suruh mulai, saya akan mulai. Dan saya bilang jujur saudara sama mereka. Saudara, salah satu kemarin ada lagi yang bilang, Bu, ini bagaimana dengan kaca? Saya bilang begini, saya belum punya uang buat kaca. Yang kacanya nih, yang ngomong begini, nggak apa-apa daripada menuin tempat di gudang saya boleh nggak kirim ke sana? Kata saya. Saya bilang, saya nggak punya uang loh buat membayar. Saya bilang ya, saya bilang terserah Bu mau bayar sebulan, 2 bulan nanti nggak apa-apa. Saya kirim dulu ya, soalnya menuin gudang saya. Ya ini kan benar. Orang lain kasih DP dulu dong, baru saya kirim, betul kan? Ini disuruh, pokoknya supaya jangan menemuin gudang lah, katanya gitu ya. Saya kirim dulu, katanya. Cara ini kemurahan. Apa yang pernah kita pikirkan? Alasan. Oh, saya ini buat perut orang-orang suka dan dapat untung. Itu ada alasan. Tapi kelimpahan itu tidak ada alasan. Mungkin kalau orangnya saya tidak bisa, tidak punya. Saya mau kirim barang ke limpah, katanya ya. Jadi saya berkata kelimpahan dan kemurahan. Kita ketiga. Mana cara hidup saudara hari ini? Kita lihat ayat yang ke-6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara lihat. Yang ketiga, saudara, engkau harus hidup dalam kepenuhan Roh. Karena kau harus menjadi manusia yang lain. Saudara, kita ini tiap hari harus diubahkan dari satu kemenangan kepada kemenangan lain. Dari satu, saudara, kemuliaan kepada kemuliaan lain. Dari satu, saudara, pertumbuhan kepada pertumbuhan lain. Amin. Sampai setiap kali, saudara. Kita ini menjadi manusia yang lain. Manusia yang lain. Setiap kali biarkan Tuhan mengajar kita. Jangan berpatok pada pengalaman. Pengalaman cuma bagus buat pelajaran. Tapi itu bukan patokan. Biarkan Allah terus membawa kita flow.
Ya, ngalir aja lah kemana Tuhan mau. Tapi biar kita ngalir bukan di dalam, saudara ya, arus duniawi ini. Ada arus kekhawatiran hari-hari ini. Ada arus ketakutan hari-hari ini. Ada arus yang namanya sakit penyakit hari-hari ini. Tapi kita mau ngalir dalam arusnya Tuhan. Penuh dengan roh. Amin. Saudara ya. Kita penuh dengan roh. Dan bagaimana saudara penuh dengan roh? Kalau lagi ambil banyak waktu untuk menyembah. Untuk ngomong sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Saudara ngobrol sama Tuhan itu tidak usah selalu doa 3 jam. Tidak usah. Sembari tiduran ya ngobrol. Di mobil sembari dengerin kaset ngobrol. Terus belajar ya dengerin kaset. Ada sesuatu yang tak bicara, langsung ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, maksudnya gimana? Apa yang kau mau? Saudara, kalau saya dengerin khotbah seperti ini ya, kalau saya duduk di situ gitu ya, saya itu dengerinnya bisa 3 sekaligus loh, saudara, stereo. Bukan stereo, apa ya? 3 sekaligus soalnya. Kenapa? Saya bisa dengerin pendetanya. Nanti kalau pendetanya ngomong satu kata atau apa yang tiba-tiba bicara, itu saya bisa buka Alkitab. Jadi saya coba pelajari lagi, ini Alkitab. Tuhan maunya apa? Di Alkitab. Nanti ada Roh Kudus sendiri yang bicara. Jadi 3. Saudara saya dengarkan dan itu tetap masuk informasi. Otak saya mulai menyelidiki Alkitabnya ngomong apa, saudara ya, dan Roh Kudus mau bilang apa. Saudara sampai saya kadang-kadang berkata gini, Tuhan, kok ngomong itu kalau sendirian di rumah, kok nggak senyum? Kan aku mau ngomong kapan pun terserah loh. Tapi lama-lama saya sudah biasa. Bisa 3 sekaligus seperti itu. Kadang-kadang juga kalau konseling begitu. Ini lagi konseling sama orang nih, tiba-tiba Tuhan bilang, gini loh, aku mau cerita. Saudara, orang tuh kenapa sih menghadapi itu? Karena begini. Nah, kalau saudara belajar terus, itu akan membuat roh saudara penuh. Amin. Membuat roh saudara penuh. Karena setiap hari terus belajar. Saya cerita sesuatu di Bali, saudara, dan di mana itu, di Manado, mirip sih saudara. Saya belajar lah. Waktu saya ke Bali, saya diundang sama gereja, saudara ya. Rata-rata GKI, semua model GKI seperti itulah. Jadi itu orang mukanya serem-serem, saudara ya. Model ahli Taurat itu yang ngeliatin gitu. Nah, mau apa ini, saudara ya? Di Manado juga. Di Manado juga sama. Semua itu pendeta-pendetanya wajahnya itu wajah yang berkata, lu mau ngomong apa sih, gitu ya. Kita sudah tahu kita di sini lebih lama kekristenannya, saudara. Itu sama sih. Karena pada waktu saya menghadapi itu, saya cuma belajar sama Tuhan. Gimana sih saya kata apapun, saya tahu nggak tanda-tanda. Ternyata sedang mau. Yang bilang sama saya, ya, kesombongan. Roh agamawi itu basisnya kesombongan. Dan kesombongan tidak pernah bisa dimenangkan dengan kesombongan. Jangan pernah yang bilang berperang dengan senjata yang sama. Yang bilang kesombongan juga tidak bisa dimenangkan dengan kekerasan. Kamu khotbah keras, ya, itu membangkitkan pemberontakan kayak gitu. Itu membuat mereka makin kayak diriin pendek. Coba dilihat kalau orang bersombong, terus kemudian saudara hantam sedikit keras, itu langsung siaga satunya keluar, pedang langsung keluar, saudara ya, otomatis. Tuhan bilang, hadapi dengan kasih. Maka mereka berpikir mereka tidak sedang diserang. Rendahkan dirimu begitu rupa. Dan bilang, kalau orang udah marah jaga satu tentara, nggak bisa. Tapi lihat tentara selalu kalah sama siapa? Saudara, jago-jago perang kalau saudara pernah lihat ya, kalahnya sama siapa? Perempuan. Saudara ya. Pada waktu yang dihadapin tentara nih, begitu tentara ketemu tentara, pasti langsung dia siap siaga satu ambil pistol, betul tak? Begitu yang datang perempuan atau anak kecil, dia pikir ini bukan musuh, ini seseorang yang lemah. Apalagi perempuannya lenggat-lenggat di depannya, saudara ya. Begitu dia lengah, tusuklah, matilah, gitu ya. Dan saat itu, Tuhan itu kadang-kadang tidak bicara pakai ayat kok, tidak terlalu rohani juga. Ya, dia langsung berkata bahwa hadapi dengan begitu. Saya tahu maksudnya, saya khotbah tentang semua kegagalan saya. Saya khotbah tentang munafiknya saya sebagai hamba Tuhan. Waktu saya khotbah ke sana, saya lihat mereka semua pelan-pelan mulai pada nangis, saudara ya. Pada waktu mereka sudah sampai ke sana, tampak mereka berdebat, tahu kekasihnya berdiri, seluruh ruangan.
tahu bukan saya tahu bukan apa-apa. Saya tahu Tuhan sedang ajarkan saya sesuatu. Tuhan bilang, kemenangan itu bukan karena kuat. Belum tentu orang yang kuat. Kemenangan bukan dengan cara teriak atau memastikan, saudara, memamerkan kehebatan. Kemenangan bisa didapat justru dengan kita merendah. Saya belajar, saudara, hari-hari ini, mungkin hari ini saya belajar banyak hal yang baru. Saudara, kita harus bisa jadi manusia yang lain. Di mana Allah mengubah kita hari demi hari. Amin. Saudara, ya. Pada waktunya Allah memilih kita jadi hamba. Dan kita pilih. Sekaya apapun kita. Putri apapun itu. Kita harus bisa pilih. Untuk menjadi seorang hamba. Jadi satu sisi. Allah mungkin suruh kita jadi panglima. Tenang kuat. Serapuh apapun, saudara. Saudara merasa bahwa saya ini siapa? Cuma perempuan biasa. Saya mau berkata, kita ini bisa jadi manusia. Kita jadi kuat dan gagah hadapi semua peperangan. Mungkin sudah berkata, saya laku. Dalam Tuhan, kita manusia yang lain. Amin. Dalam mungkin seorang yang sangat pemalu. Saudara berkata, saya malu, tidak mungkin lah buat bicara di depan. Kalau Allah panggil engkau untuk bicara di depan, untuk menjadi seseorang yang benar-benar, saudara, yang lantang, kita pelajari. Karena ini hari-hari Allah mau jadikan kita manusia yang lain. Supaya apa? Iblis tidak bisa melata, tidak bisa memprediksi. Iblis bilang, wah yang model begini, ya, lemah, manja, gitu ya. Ini sih udah pasti kalau dipakai Allah paling-paling jadi pendoa lah, nangis-nangis, gitu misalnya ya. Tahu-taunya Tuhan urapi dan jadikan dia misionari, pergi ke Kalimantan, masuk ke pedalaman. Iblis kaget-kaget, gitu ya. Dia tidak pernah berusaha ya, untuk menghalangi, betul kan? Dan ternyata itu menjadi alat yang begitu efektif di sana. Saudara, mungkin iblis berkata, oh yang ini bakal dipakai Tuhan. Ini karena orangnya kelihatan sekali, bisa buat khotbah. Tapi iblis tidak pernah menghalangi orang yang gagap. Karena tahu ini gagap pemalu, tidak mungkin jadi pengkhotbah. Ya, tidak mungkin lah bisa berdiri jadi saksi Tuhan penginjil. Jadi hidupnya tidak pernah diganggu sama iblis dan tidak pernah dihalangi. Tapi tiba-tiba Tuhan urapi, jadi penginjil. Iblis tolong, kok si gagap mendadak jadi penginjil? Mendadak bawa saksi di mana-mana. Tahu begitu dari dulu gue cegat-cegat jalannya. Karena itu sama tahu. Saya berharap saudara nangkep maksudnya. Iblis itu selalu berusaha untuk menjegal jalan kita menuju kepada panggilan kita. Karena itu seringkali Allah suka sekali membawa kita ke dalam panggilan yang tidak terduga. Membawa kita ke dalam manusia yang lain. Supaya iblis tidak bisa prediksi. Ngerti maksud saya? Yang iblis bilang, tak mungkin yang ini jadi begini. Itu yang Tuhan berkata, mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya rasa iblis kaget banget lah dengan saya. Yang berkata ini orang paling cepat, paling tidak suka ngurusin anak-anak. Iblis tahu banget saya tidak suka ngurusin anak-anak. Iblis tahu banget hati saya dinginnya kayak apa. Iblis tahu banget saya ini orang yang paling tidak peduli sama orang lain. Pokoknya hidup gua istilahnya ya. Saya tidak usah ngurusin orang lain, lu juga nggak usah ngurusin saya. Saudara, sampai beberapa teman saya di Belanda dulu yang sekamar sama saya. Dia bilang gini, tinggal sama kamu itu kayak tinggal sama gunung es. Kamu ngalamin apapun gitu ya, cool. Ya, orang mau marah di depan lu nggak tersinggung, bukan karena lu baik, tapi lu anggap siapa lu mau marah. Namanya gue pikirin gitu sebenarnya. Kayak sama sekali nggak efek sama saya. Karena saya anggap semua orang itu di luar saya. Saya punya kotak sendiri, itu hidup saya sendiri, dan saya tanggung jawab sama hidup saya sendiri. Selesai. Jadi itu berkata ini orang paling egois. Tidak mungkinlah mau ngurusin orang lain. Dan Tuhan berkata, bagus. Yang egois inilah ya, yang akan saya bawa. Saya tidak pernah, saudara. Jangan pernah berpikir saya dari kecil ke pengemis ngasih. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah. Saudara. Saya jijik kok, malas kok.
Maka waktu Tuhan tiba-tiba buat saya ngurusin, melukin mereka, yang ngobrol sama mereka. Mereka panggil ibu-ibu, saya belai-belai lihat ingus mereka. Saya bisa bersihin, saya lihat bingung kok saya jadi begini ya. Sejak kapan saya jadi begini? Saudara, saya itu tidak pernah melukin orang loh saudara. Sampai dulu ya teman saya kalau meluk saya, kamu itu kok kayak badanmu tuh kaku banget. Gak bisa meluk. Karena ayah dan ibu saya itu sayang tapi punya kekakuan tersendiri. Jadi mereka itu tidak model peluk-peluk gitu saudara ya. Mereka sayang-sayang banget saudara, tapi tidak touch-nya enggak saudara. Mereka banyak ke firman, banyak ke pengetahuan, banyak ke ngomong gitu ya. Tapi bukan model yang keluarga yang peluk-peluk, yang sayang-sayang tidur gitu ya. Saya dipeluk sama teman saya, nggak bisa respon gitu loh. Ada sesuatu yang kaku di badan saya. Nah sekarang nih saudara ya, hampir tiap hari kerjanya melukin orang saudara. Orang ya. Kalau orang nanya gitu, Bu, lu siapa aja dicium? Semua ada laki, perempuan, udah gak tahu lah. Saudara ya, mereka yang luka, mereka yang apa, saya peluk. Kadang-kadang Tuhan bilang cium dahinya supaya mereka merasa berarti. Kalau pengurapan nih saudara ya, kadang-kadang Tuhan bilang mereka yang tertolak, mereka yang merasa dihina, Tuhan bilang cium kakinya. Supaya mereka tahu betapa aku menyintai mereka. Ya, cuci kakinya, saya cium saudara kakinya. Makanya kalau orang nanya, Bu Ingkong di Indonesia kau kira enggak tahu lah dari kaki sampai kepala, udah bingung aku bilang begitu ya. Dari orang yang enggak pernah saudara. Tapi saya berkata, Kak, kamu benar-benar rubah saya jadi manusia. Iblis terkejut-kejut. Ya, orang saya aja terkejut apalagi iblis. Jadi biarkan Allah membawa saudara menjadi manusia lain. Maka kita akan membuat kekalahan besar di hati manusia. Ya. Biarkan hidupmu menjadi senjata rahasia yang Allah bisa buat dan rubah sekali waktu. Tiba-tiba iblis berkata, wow, yang ini nggak gua sangka. Saya sangka dia akan pergi ke A, taunya dia pergi ke C, dan di C dia porak-porandakan semuanya. Dia tahu. Iblis berkata, yang ini nggak mungkin, ini ahli Taurat yang paling Taurat istilahnya, betul kan? Paling fanatik dari semua, yang paling kejam dari semua. Dan Tuhan bilang, bagus. Tiba-tiba dia yang paling efektif dari semua. Dia yang membawa semua orang memutar balikan, betul? Kemudian Tuhan bilang, cari yang model Petrus tuh yang paling goblok, nelayan, emosional lagi. Ya. Gak bisa ngomong apa-apa, gak tahu tentang firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan rubah, bang, berdiri. Yang nyangkal Yesus loh, iblis berkata, ya engkau gak mungkin dipakai Tuhan lagi. Dia yang berdiri kan, di Pantai Kosta kan, 3.000 orang kan langsung diselamatkan. Tuhan suka kejutan. Amin. Siap jadi alat kejutan Tuhan. Saya berdoa saudara jangan bilang Tuhan suka kejutan. Dia akan buat kejutan buat kita. Tapi kita juga harus siap jadi alat kejutan Tuhan. Amin. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Mari kita berdoa.